Bupati Gorontalo, Profesor Dr. Nelson Pomalingo menyabet penghargaan apresiasi tokoh Indonesia yang digelar di Jakarta Selasa 29 Agustus 2023. Penghargaan digelar dan diberikan oleh Tempo Media Group kepada Bupati Gorontalo di penghargaan kategori pendorong ekonomi kerakyatan bersama tokoh lainnya dari pemerintah Kabupaten Lamongan, Kerom, Bandung, Dairi, Tabalong, dan Sumba Barat Daya. Nelson Pomalingo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tempo Media yang kredibel telah percaya dan memberikan penghargaan itu kepada dirinya sebagai tokoh pendorong ekonomi kerakyatan. Nelson menambahkan bahwa wilayah kekuasaannya saat ini lagi terus didorong berkembang adalah sektor pertanian terpadu, UMKM, dan koperasi. Salah satu yang digencarkan di Gorontalo, tambah Nelson, adalah ekonomi kerakyatan dari pohon kelapa yang katanya kelapa di sana 80% milik rakyat, 20% untuk pengusaha. Kalau bisa kelapa itu adalah milik rakyat, kelapa beda dengan sawit, dan inilah yang saya dorong bahwa kelapa di sana sebagai ekonomi kerakyatan. Selain itu akan ada gelaran Hari Kelapa Sedunia akan digelar di Gorontalo, ungkap Nelson. Menerima penghargaan ini, Nelson mengaku akan bekerja lebih keras lagi untuk rakyat Gorontalo dan penghargaan akan ia berikan untuk rakyat Gorontalo. Terkait dengan apresiasi tokoh Indonesia, saya sekali lagi berbangga kepada Tempo karena Tempo ini adalah merupakan majalah yang kredibel dan saya juga tidak tahu mereka berikan penghargaan tanpa diberitahu dan menurut saya itu hal yang luar biasa. Yang kedua, yang saya mendapatkan penghargaan ini adalah pemimpin mendorong ekonomi kerakyatan. Dan memang benar rakyat saya paling banyak orang miskin dulu dari 21,8 yang paling terakhir dari 5 kabupaten 1 kota. Dan alhamdulillah sekarang ranking 3, jadi sudah ada kenaikan kita walaupun belum selesai semuanya. Yang satu, yang kedua yang kita dorong adalah pertanian terpadu dan UMKM dan koperasi. Terakhir hari ini kita juga akan mendorong World Coconut Day di Hari Kelapa Sedunia, dan kalau bicara kelapa itu adalah milik rakyat. Beda dengan kelapa sawit, 80% milik rakyat, kalau kelapa sawit 80% milik pengusaha. Dan itu dibutuhkan oleh rakyat dari akar sampai dengan daun ya. Kemudian kita lahir sampai meninggal menggunakan itu dan manfaatnya. Inilah yang saya dorong dan pada dasarnya itu untuk rakyat. Okay. Harapan dari penghargaan ini apa? Saya berharap ini menjadi penyemangat kita lagi, walaupun saya akan mengakhiri jabatan, tetap kita mendorong bagaimana rakyat kita sejahtera dan merata. Yang kedua, ini menjadi menjadi momentum penghargaan juga kepada rakyat kita, sehingga saya tidak bisa memimpin, saya tidak bisa bekerja kalau tanpa dukungan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat sangat penting. Sementara itu, Direktur Utama PT Tempo Inti Mediatak, Arif Zulkifli, mengatakan bahwa acara ini merupakan wujud penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi pada pembangunan di daerah masing-masing maupun di tingkat nasional. Adapun pejabat yang menyerahkan 88 kategori penghargaan apresiasi tokoh Indonesia ini, antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PEN RBRI, Abdullah Aswar Anas menyerahkan penghargaan kategori peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan. Kemudian Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, menyerahkan penghargaan kategori percepatan infrastruktur. Selanjutnya Direktur Utama PT Tempo Inti Mediatek, Arif Zulkifli, menyerahkan penghargaan kategori pariwisata berkarakter. Direktur PT Tempo Inti Mediatek, Meiki Sofyansyah, menyerahkan penghargaan kategori pengembangan digitalisasi. Dan Direktur PT Tempo Inti Mediatek, Budi Setiarso, menyerahkan penghargaan kategori pendorong ekonomi kerakyatan. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rafdinal, menyerahkan penghargaan kategori pembangunan daerah 3T. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyerahkan penghargaan kategori pejabat kepala daerah inovatif. Serta Direktur Tempo Digital, Wahyu Diatmika, menyerahkan penghargaan kategori penggerak kemajuan daerah berciri kepulauan. Acara ini menurut Arif merupakan wujud penghargaan Tempo terhadap tokoh-tokoh yang berkontribusi pada pembangunan di daerah masing-masing dan di tingkat nasional. Mereka mengukir prestasi sesuai bidangnya dan membuktikan karya nyata untuk masyarakat di Indonesia. Ada beberapa kategori penghargaan yang diberikan oleh grup Tempo Media.
Di antaranya tokoh pendorong ekonomi kerakyatan, kategori percepatan infrastruktur, dan lain-lain kategori. Untuk kategori pendorong ekonomi kerakyatan, ada beberapa indikator ekonomi KEROM yang dinilai. Antara lain angka pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan beberapa indikator lainnya. Saya kira seperti tadi saya sampaikan juga, ini kan satu bentuk apresiasi kita kepada daerah yang saya pribadi dan Tempo melihat problem spesifik dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Nah inilah esensi dari desentralisasi kan. Jadi kepala daerah adalah orang yang memahami betul problem spesifik dari masing-masing daerahnya. Dia bukan drop-dropan dari Jakarta seperti zaman dulu begitu. Nah dengan demikian kita bisa lihat apa yang terjadi di Gorontalo ya Pak ya. Tantangannya sudah diketahui karena memang orang daerah, sehingga solusi-solusinya adalah solusi yang genuine, solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sesuai problemnya masyarakat dan potensi wilayah kita betul. Nah, jadi kami juga kan ketika mau menjalankan penjurian ini kan juga meriksa semuanya Pak, data BPS kita periksa, dokumen ini dokumen itu semua kita periksa, dan kami nggak ada keraguan sedikit pun dalam memilih, termasuk dari Kabupaten Gorontalo dalam kategori pendorong ekonomi kerakyatan. Berapa lama itu Pak? Prosesnya kita tuh 2-3 bulan kita gaji sih ya. Periksa betul gitu. Karena kan dari 500 sekian kabupaten kota plus provinsi ya. Dan tidak sedikit tuh. Jadi memang kita sungguh-sungguh Pak. Ya, nanti ini juga saya akan undang Tempo Pak. Insya Allah Pak. 9 September tanggal 1 sampai 20 ada hari kelapa sebelumnya di kita. Hari kelapa. Ini tahun India, tahun Indonesia. Di Indonesia. Oh, internasional Pak. Internasional. Ada 28 negara yang akan datang. Oh, luar biasa. Saya sudah beritahu sama Ibu. Sama Ibu ada tadi ya. Siapa? Terima kasih sekali perhatiannya. Terima kasih Pak. Pak, satu lagi Pak, apa apresiasi ini apa karena kesuksesan dari Bapak? Iya, saya kira kan nggak bisa lah satu daerah itu bisa sukses tanpa pemimpin. Ya, pemimpin itu kan orang yang memimpin dengan leadership-nya gitu. Nggak mungkin seorang pemimpin bisa sukses sendiri, dia pasti membutuhkan seluruh organ di dalam pemerintahan juga masyarakat, ya kan. Tapi itu semua hanya bisa diorkestrasi kalau pemimpinnya punya leadership yang baik. Gitu. Saya kira Bapak sudah membuktikan itu semua.